Jadi kami mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Papua yang berada di Universitas Papua di Kota Jayapura. Yang terjadi di distrik Ramamongga, Kabupaten Papua, Provinsi Papua Barat, sejak hari Senin 14 Agustus 2023 pukul 3 subuh terjadi pembakaran gedung SD YPPK Santo Lukas di Kampung Mamur, distrik Ramamongga, yang mengakibatkan ruang kelas dan satu ruang guru terbakar hangus. Dalam pembakaran SD YPPK Santo Lukas di Kampung Mamur ini tidak ada korban jiwa. Pada hari Selasa 15 Agustus 2023 pukul 7 malam terjadi pembunuhan terhadap kepala distrik atau almarhum Bapak Garson Dimur, dan juga sekaligus terjadi pembakaran terhadap gedung sekolah SMP Negeri 4 Kokas, gedung kantor distrik Ramamongga, dan kendaraan motor juga mobil ikut terbakar. Tindakan ini dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Tindakan pembakaran ini juga terjadi di kantor distrik Papua Tengah, tepatnya di Kampung Aduria, Kabupaten Papua, mengakibatkan sejumlah dokumen dan fasilitas kantor sebagian terbakar hangus. Dikarenakan cuaca hujan saat itu cukup deras sehingga gedung tidak terbakar total. Hal ini juga terjadi sejak Kamis 17 Agustus 2023 pukul 5 subuh. Di hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 5 subuh terjadi pembakaran gedung kantor distrik Papua Barat, tepatnya di Kampung Werba, namun berhasil dipadamkan warga setempat. Melihat tindakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal dengan menghilangkan nyawa almarhum Bapak Garson Hegemut, membuat kami pun marah, karena perbuatan ini sangat tidak manusiawi. Proses penanganan masalah ini harus dilakukan dengan baik dan diselesaikan, menimbulkan masalah yang berkelanjutan antara sesama kami masyarakat di Kabupaten Papua. Selanjutnya, mengenai peristiwa tersebut, dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian dalam menginvestigasi persoalan ini yang mengakibatkan terjadi penembakan terhadap kelima warga sipil hingga meninggal dunia. Jumat 31 Agustus 2023 pukul 9 pagi, ada sekitar 5 anggota Brimob Polda Papua Barat, diantaranya Bribka Franky Tertuan, Bribda Stefanus Dokainubun, Bribtu Tajudin, Bribda Daberi, dan Bribda Parwoto hendak melakukan patroli hingga menewaskan satu warga sipil terkena tembak di dada bagian kiri, akhirnya tewas atau meninggal dunia di Kali Kecil, Kampung Mamur, distrik Ramamongga, Kabupaten Papua. Korban dievakuasi pihak kepolisian ke RSUD Papua dan diamankan pada hari Sabtu 2 September di tempat pemakaman COVID. Sangat disayangkan, pihak keluarga korban tidak diberikan kesempatan untuk membawa pulang jenazah atau ditangani sendiri oleh keluarga. Pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 5.30 sore di Kampung Nembuktev, distrik Ramamongga, Kabupaten Papua, terjadi lagi penembakan oleh aparat kepolisian sehingga mengakibatkan 4 orang tewas. Korban penembakan ini langsung dievakuasi ke RSUD Papua dan diamankan pada hari Minggu 11 September 2023 di tempat pemakaman COVID. Keluarga korban dari keempat orang ini tidak diberikan kesempatan untuk menanganinya, bahkan dibatasi oleh pihak kepolisian. Tindakan kepolisian terhadap tewasnya 5 orang warga sipil ini, kami sangat mempertanyakan profesionalitas kepolisian dalam menangani persoalan ini. Menurut kami, sangat tidak logis ketika saat melakukan penyisiran atau patroli kemudian menemukan warga yang berciri mencurigakan dan harus dikejar atau menjadi target. Itu semestinya penembakan itu dikasih cedera, bukan langsung ditembak mati. Tindakan seperti itu apakah mampu memberikan fakta bahwa yang ditembak mati ini adalah pelaku dari sekelompok
orang tak dikenal dan dimaksud. Kemudian tentang target yang tertera dalam daftar pencarian orang DPO yang mana telah menetapkan saudara Jackson Yakobus Tanggahma oleh pihak kepolisian Papua. Ini jelas sangat mencerong nama baiknya. Selain itu, kami mahasiswa Kabupaten Papua yang berada di Gasping Papua di Jayapura Expo merasa intimidasi dan juga diteror, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari semua proses penanganan ini sejak awal hingga sekarang, kami juga sangat mengharapkan agar pihak kepolisian harus bekerja sesuai dengan standar hukum dan juga profesional, warga masyarakat dapat bersama dan benar-benar menyelesaikan semua persoalan sehingga tidak menimbulkan konflik baru antara sesama warga dan kampung atau konflik horizontal. Tentang yang menjelaskan secara singkat peristiwa yang telah mengorbankan satu orang dibunuh oleh orang tidak dikenal dan 5 orang ditembak mati oleh kepolisian. Kami sebagai mahasiswa Papua yang berada di Mespemda Papua Jayapura melalui gerakan mahasiswi Papua Gemapa dengan tegas menyatakan bahwa ada 9 poin. Poin pertama, 1, kami mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal terhadap pembunuhan almarhum Bapak Darson Tegemur, Kepala Distrik Ramumunga di Kabupaten Papua. Poin kedua, kepada pihak kepolisian yang ditugaskan dalam mengidentifikasi persoalan ini agar bertindak secara profesional dan sesuai standar hukum yang berlaku. Poin ketiga, kami mengutuk keras tindakan aparat kepolisian semena-mena melakukan penembakan terhadap kelima warga sipil yang belum ada bukti nyata yang ditetapkan sebagai pelaku namun sudah ditembak mati. Poin keempat, pemerintah Kabupaten Papua segera untuk menarik masukan dan dikirimkan dari luar untuk pengamanan di wilayah Distrik Ramumunga karena pendekatan yang dilakukan terkesan represif terhadap warga sipil. Poin kelima, Jackson Yakobus Tanggahma yang mana sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Kabupaten Papua sebagai tersangka dari kasus kejadian tersebut dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Namun seperti yang diketahui, data pelaku yang didapat oleh pihak kepolisian itu salah dan kini dia menjadi korban pelecehan nama baik dari kasus tersebut. Ini adalah pencemaran nama baik dan juga mengganggu kesehatan mental sekaligus aktivitas kampus yang sedang berlangsung. Poin ke-6, kami menuntut kepada Propam Polda Papua Barat berdasarkan KUHP pasal 310 melakukan tindakan pencemaran nama baik karena sudah saudara Jackson Tanggahma bukan pelaku tetapi dirinya dalam daftar pencarian orang DPO. Poin ke-7, kami minta dengan tegas kepada Polres Papua membuat press release korban salah nama di daftar DPO dalam bentuk video pengumuman di RRI agar semua masyarakat dapat ketahui, dikarenakan pihak keluarga masih merasa resah dengan informasi yang beredar. Poin ke-8, hentikan teror dan intimidasi terhadap warga masyarakat sipil di Kabupaten Papua dan juga terhadap kami mahasiswi Papua di Mespemda Papua di Kota Jayapura. Poin ke-9, kami tegaskan juga kepada seluruh awak media yang melakukan pemberitaan agar sesuai dengan fakta real yang terjadi di lapangan supaya tidak menimbulkan isu-isu liar di tengah masyarakat.